Saudari-saudara terkasih, khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma yang berbahagia. Pada hari kita berkumpul untuk merayakan pesta pelindung paroki kita, Santo Yosef Pekerja. Sejumlah dari antara kita akan didewasakan dalam iman melalui perayaan penerimaan sakramen Krisma. Krisma disebut pendewasaan dalam iman. Dan menjadi dewasa dalam iman harus kita sadari bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan sebagaimana kita dengarkan dari bacaan yang pertama tadi, karena roh Tuhan Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Dialah yang mendewasakan kita dalam iman. Dan langsung kita harus memahami apa arti dewasa dalam iman. Kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama tadi, pernyataan roh Tuhan Allah ada padaku langsung mengikut inventarisasi dari tugas yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi dewasa dalam iman, yang artinya menerima roh Tuhan, itu sekaligus adalah penerimaan tugas. Menjadi dewasa dalam iman sekaligus menyadarkan kita bahwa sebagai orang-orang beriman akan Yesus Kristus, kita mempunyai tugas. Apa persis tugas itu? Baik dalam bacaan kedua maupun dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar kata kunci. Kalau kita dengar baik-baik bacaan kedua dan bacaan Injil tadi, kata kuncinya adalah saksi, bersaksi. Para rasul berani bersaksi. Dan dalam Injil kita dengar Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, bersaksi. Saksi akan apa? Akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Dan sebagai manusia yang dewasa dalam iman, juga berarti kita mengambil bagian dalam tugas Sang utusan utama, yaitulah Yesus Kristus. Menjadi saksi atau bersaksi akan iman kita dalam Yesus Kristus diberi rincian dalam bacaan yang pertama. Tadi saya coba daftar dan coba hitung-hitung berapa persis tugas yang menjadi tugas yang diberikan kepada kita ketika kita didewasakan dalam iman
oleh Roh Tuhan Allah sendiri. Sekurang-kurangnya tercatat ada 6 tugas. Yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia mengutus aku pertama untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. 4. Untuk menghibur semua orang berkabung. 5. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Dan yang keenam, untuk memperlihatkan keagungannya, keagungan Tuhan. Banyak ya. Dan kalau saya tanya salah satu dari calon krismawan, krismawati untuk ulang kembali, ada yang mampu mengulangnya kembali. Bahkan kalau saya yang membaca teks tadi diminta untuk ulang tanpa lihat teks, saya tidak akan, mungkin 1-2 saya bisa ingat, tetapi tidak akan mungkin menyebut secara lengkap, tidak kurang 1 kata pun dari apa yang tadi dirumuskan. Ya kan, terlalu banyak. Dan oleh karena itulah, barangkali baiklah kita merangkum tugas itu dalam kata kunci tadi yang kita temukan dalam bacaan kedua dan bacaan Injil. Bersaksi akan iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan kebangkitannya, dan simbolnya masih ada di tengah-tengah kita, lilin Paskah. Dia bangkit dari kegelapan yang paling ditakuti oleh setiap anak manusia, maut, kematian. Dan dia bangkit sebagai cahaya, dan karena itulah simbol lilin Paskah. Yesus sebagai terang dunia. Jangan lupa pada Natal simbol terang itu pun menjadi pusat, pohon terang yang melambangkan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia yang gelap ini sebagai terang, dan bersaksi kepada dunia berarti bersaksi tentang terang itu. Mengapa kita harus bersaksi? Nah, jawaban tadi adalah karena Roh Tuhan dicurahkan kepada kita. Dan itulah yang dicurahkan kepada para krismawan krismawati. Roh Tuhan
Jadi pencurahan roh Tuhan, pendewasaan dalam iman sekaligus berarti penerimaan tugas. Tetapi mari kita ingat bahwa sebetulnya pendewasaan dalam iman itu sebetulnya tetap meneguhkan kita sebagai manusia. Jati diri kita sebagai manusia apa? Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang rapuh, yang ringkih, yang tidak mempunyai hidup kita dalam tangan kita sendiri, yang tidak bisa menjamin hidup kita sendiri, dan yang tahu bahwa hidup kita tidak berasal dari diri kita sendiri. Adakah yang berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Jadi hidup kita adalah pemberian dari Tuhan yang diteguhkan lagi sekali lagi oleh Roh Tuhan ketika kita menerima sakramen Kristus. Hidup kita adalah pemberian. Tidak ada dari kita yang berasal dari diri sendiri. Hidup kita adalah anugerah. Dan apa saja yang kita miliki dalam hidup ini juga adalah pemberian, adalah anugerah. Ya kan? Saya mau tanya, apakah ada yang ketika dilahirkan sudah pakai pakaian? Ada? Tolong angkat tangan. Tidak ada, dan saya juga tidak akan angkat tangan. Waktu itu ketika dilahirkan saya belum sadar, tetapi saya tahu saya sudah dewasa. Ketika saya dilahirkan dengan telanjang bulat. Artinya saya datang ke dalam dunia ini sebagai pemberian tanpa bawa apa-apa. Maka apa yang saya miliki sekarang ini, pakaian, harta benda, milik, dan apa saja, bahkan kecantikan, kegagahan, dan keterampilan, kepintaran, itu semua adalah pemberian. Bukan milik kita dan bukan berasal dari kita sendiri. Barangkali kita akan berpikir, ya, pakaian apa saja yang ada itu warisan dari orang tua saya. Tapi apakah orang tua kita, bapak dan ibu, ketika datang ke dunia ini sudah bawa apa-apa? Juga mereka sama seperti kita. Datang ke dunia ini, maaf sekali lagi, dengan telanjang bulat. Barangkali orang tua kita akan berkata, ya, apa yang kami miliki sekarang ini, itu warisan dari orang tua kami. Tetapi orang tua mereka ketika datang ke dunia, itu kakek nenek kita, dan ketika datang ke dunia ini, ada yang sudah berpakaian? Tidak. Datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Tak ada apa-apa. Jadi akhirnya sebetulnya pada waktu Krisma menerima Roh Kudus dan perutusannya, kita sebetulnya tetap adalah manusia yang ringkih, yang tidak berasal dari dirinya sendiri, yang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri, tidak tahu apa yang bisa jadi
terhadap kita besok atau lusa, itu jati diri kita sebagai manusia. Ringkih, tak berdaya, rapuh. Saya kadang-kadang kalau bangun pagi, sebentar duduk di pinggir ranjang dan sebentar tercenung. Satu pertanyaan yang saya ajukan kepada diri sendiri adalah, mengapa saya tidak mati tadi malam? Mengapa? Apakah karena saya memang mempunyai kekuatan untuk menjamin hidup saya? Tidak. Tetapi karena ada yang menatang saya. Saya kadang-kadang begitu. Kalau kita naik pesawat, misalnya dari Makassar ke Jakarta, apakah setelah sampai mendarat di sana dengan selamat, kita tercenung sebentar dan bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa pesawat yang saya tumpangi tadi tidak jatuh? Mengapa? Bisa dikatakan karena pesawat sekarang sudah serba canggih dengan segala perlengkapan mutakhir dan teknik yang begitu tinggi. Tapi betapa maju pun teknik dan ilmu manusia tidak pernah bisa menjamin hidupnya. Tidak pernah. Dan karena itu jangan heran kalau sesekali kita mendengar ada pesawat yang jatuh dan semua penumpangnya mati. Mengingatkan kita akan hidup kita manusia, jati diri kita, fitri kita sebagai manusia yang rapuh, ringkih, tak bisa menjamin hidupnya sendiri. Hidup kita adalah anugerah, adalah pemberian. Dan karena itu juga hidup kita harus menjadi berkat, menjadi anugerah bagi sesama. Itu intinya dari deretan tugas yang disebut dalam bacaan pertama tadi, begitu banyak. Tetapi intinya adalah itu. Karena hidup kita sebagai manusia adalah anugerah, adalah berkat, adalah pemberian, maka harus juga menjadi pemberian, menjadi berkat. Tidak saja untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk sesama, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa. Kesalahan besar dari aksi korupsi adalah persis menyangkal jati diri fitri asli manusia ini. Mau merampas segala-galanya yang bukan haknya. Hidup kita adalah pemberian, maka harus pula menjadi pemberian. Nah, istilah yang dipakai akan tugas inti yang bersumber dari fitri kita, dari jati diri paling mendasar kita sebagai manusia, sebagai pemberian.
Itulah yang menjadi tugas kita setelah didewasakan dalam iman, menjadikan hidup kita sebagai berkat, sebagai anugerah bagi sesama. Dan itulah arti dari bersaksi. Bersaksi akan iman kita akan Yesus Kristus yang telah memberikan contoh paling tinggi apa arti menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan, dia rela mati konyol di atas salib. Untuk apa? Sebagai ungkapan kasihnya yang tanpa batas kepada kita. Jangan pernah lupa apa yang dikatakannya sendiri. Tidak ada cinta, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu ajarannya kepada kita, tetapi tidak saja sebagai ajaran, tetapi dia mengamalkannya, menghayatinya sendiri. Dan itulah makna dari sengsara wafatnya di atas salib. Dan membawa kepada kemenangan, kemuliaan. Ketika kita menjadikan hidup kita sebagai berkat, sebagai anugerah bagi orang lain. Seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus, kita akan sampai kepada kemuliaan. Seperti dia. Kita baru saja merayakannya kan lewat Paskah. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi renungan inti kita. Tidak usah mencoba menghafal deretan tugas yang banyak tadi yang diberikan dalam bacaan pertama. Ingat saja, saya ini adalah pemberian. Hidup saya adalah pemberian. Apa yang saya miliki dalam hidup ini adalah pemberian. Jadi kalau bersaksi tentang hidup saya yang adalah pemberian dari Tuhan, itulah tugas yang diberikan dan dipertegas pada setiap perayaan Krisma. Dewasa dalam iman berarti penugasan untuk menjadi saksi. Saksi bahwa hidup kita harus menjadi anugerah, karena hidup itu sendiri adalah anugerah. Amin. Tidak ada satu pun yang saya dengar memberi tanggapan dari yang mau menerima Krisma. Amin. Baiklah, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan perayaan Krisma ini.